Meski di rumah aja, sebagai pekerja kreatif, saya dituntut tetap profesional. Revisi serta pandemi tidak menjadi halangan bagi saya untuk mempunyai rumah impian. Di tengah pandemi ini, ada harapan besar untuk mewujudkan rumah hanya dengan satu genggaman. Kini Sikasep hadir, sebuah aplikasi untuk memudahkan dan mendapatkan rumah hanya dengan di rumah saja. Informasi dan pilihan lokasi juga bisa dipilih sesuai keinginan. Proses serta langkahnya bisa dipantau melalui gadget kita. Dengan semangat merah putih di dada, Sikasep memberikan sebuah inovasi baru untuk mewujudkan dampak sosial yang lebih besar dan melangkah maju untuk masa depan. Dear Diary, waktu itu si Gea anak Pak RT udah siap dinikahin. Aku sama abangku datang melamar. Terus kata bapaknya, syarat buat melamar anaknya harus punya satu rumah. Waduh, persaingan pun dimulai. Haha. Aku tinggal cari aja informasi perumahan di Facebook. Biasanya kan banyak tuh. Si abang santai banget, dia udah fitting baju pengantin duluan. Terus sambil cari rumah di HP pakai aplikasi Sikasep. Karena penasaran, ku intiplah dia. Pasti prosesnya ribet. So, dia mendaftar dulu. Oke. Foto selfie dengan KTP. Terus dia menentukan lokasi rumah idaman di daerah Pontianak Timur. Terus apa lagi? Oh, dia mencari perumahannya. Ada fotonya juga. Detail ya. Pilih. Oke, terus dia pilih banknya. Wow, bank yang udah bekerja sama banyak juga. Terus cek status pengajuan KPR. Ajukan proses verifikasi. Apa? Semudah itu? Kok bisa? Aku juga tidak mau kalah. Aku juga udah dapet rumahnya kok. Jadi waktu yang dinantikan pun tiba. Tapi apa yang kulihat? Mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma bil khair wa billahi min syarri ma Andai aku juga install Sikasep kala itu. Sikasep, cari rumah dari rumah aja. Dear Diary, setelah setahun yang lalu aku gagal dapat istri karena direbut abangku. Tahun ini aku punya istri. Kehidupan berumah tangga kami serasa manis banget. Tinggal berdua, punya rumah sendiri, dekat dengan fasilitas umum, tetangganya pun open minded. Hari ini cerah ya Pak? Tapi gak selalu seperti itu sih, apalagi pas istri lagi hamil. Sayang, kerjaan rumah udah selesai nih. Masa? Belum. 3 siung bawang putih memarkan. Sayang. 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 Ragaku memang letih. Tapi melihat dia yang berjuang lebih, aku pun mengerti. Saat bersama sang buah hati dan saat melihat keluargaku bahagia, terasa mewah dan istimewa. Rasa ini biasa kusebut rumah.
Assalamualaikum, pripun kabare, Mak? Anu, niki nyuwun ngapunten, lebaran niki mboten saged wangsul. Ya, ning penting iki sehat. Kowe dia mang urang ne? Nggih, pangestunipun insyaallah, Mak. Rumah yang ini ku tempati tak bisa menjadi tempat berteduh dan melindungi diri. Adakah cara untuk mendapatkan rumah idaman? Tinggal di rumah seperti ini harus berakhir. Saatnya aku mengubah takdir. Namun, apa daya di tengah pandemi COVID-19 ini? Seolah membatasi mimpi. Aku tak boleh berdiam diri. Harus kujemput impianku sendiri. Loh, apa ini? Aku coba saja. Siapa tahu rezekiku. Cukup mengunduh dan memasang si kaset, sudah dapat menjelajahi rumah subsidi. Si kaset. Dukungan sistem teknologi informasi mendukung era gaya hidup baru atau new normal. Halo, Mak. Sasi ngarep kula jemput nggih. Nyuwun donga pangestunipun. Kula badhe tumbas griya enggak? Kowe ndi manyar ta, Le? Nggih, alhamdulillah. Lah kapan Nggih. rasane? Nggih, kula siap rabi penonton calone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat tahun baru 2022 dengan harapan agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu pada acara perjanjian kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022 pada hari ini Kamis 6 Januari 2022 secara daring. Hadir bersama kita pada pertemuan pagi hari ini yang terhormat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati Dirjen Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera. Yang kami hormati Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur SMI. Yang kami hormati Direksi XPP DPP. Yang kami hormati Direksi 38 Bank Pelaksana Penyalur Dana FLPP tahun 2022. Serta yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Perumahan seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilahkan. Indonesia,
dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami banggakan, agar semua berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita tundukkan hati sejenak, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Alfian Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat bertemu kembali dalam agenda penandatanganan kerjasama FLPP Bank Pelaksana dengan BP Tapera. Allahumma ja'alna jam'an hadha marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan limpahan rahmat dan rahman-Mu untuk kami semua, sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik kami kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah. Allahumma kshif anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, lindungilah kami semua dari segala mara bahaya. Lindungilah republik ini dari segala mara bahaya. Kuatkanlah republik ini dalam menjalankan amanahnya dan dalam mengantisipasi bahaya yang ada ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini merupakan momen penting bagi kita semua, karena merupakan langkah awal untuk BP Tapera dan Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022 untuk melakukan perjanjian sebelum memulai penyaluran di tahun ini. Untuk lebih jelasnya acara kita pada pagi hari ini, kami undang dengan hormat Komisioner BP Tapera untuk memberikan laporannya. Kepada Bapak Adi Setianto, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Pak Ritesed, Bapak Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan, Bapak Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan yang mewakili Bapak Dirjen Perbendaraan, Pak Ludiro, Pak Safriyadi, Bapak Bapak Ibu jajaran Direksi Bank Penyalur FLPP tahun 2022, juga yang saya hormati hadir bersama kami Prof. Arif, Pak Robert dan Pak Arif. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Dan para hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkah yang dianugerahkan kepada kita semua.
sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat dan bersama-sama menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama Bank Penyalur FLPP tahun 2022 pada hari Kamis 6 Januari 2022 yang dilaksanakan secara daring. Dalam kesempatan ini hadir sebanyak 38 bank yang terdiri dari 7 bank nasional baik konvensional maupun syariah dan 31 bank pembangunan daerah baik konvensional maupun syariah. Adapun 7 bank nasional tersebut adalah Bank BTN dan Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI, Bank Artagraha, dan Bank Mega Syariah. Sedangkan 31 BPD yang turut serta adalah BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel, Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD Sumut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat, dan Banten. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, BP Tapera pada tahun 2022 memiliki target penyaluran sebanyak 309.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi senilai 23 triliun serta ditambah 109.000 unit rumah melalui program Tapera. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah mengelola FLPP. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan para stakeholder seperti bank sebagai lembaga keuangan penyalur dana FLPP, para pengembang perumahan dalam penyediaan hunian, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan sumber dana lainnya, serta pemerintah daerah. Sesuai dengan amanah PP nomor 25 tahun 2020 dan PMK nomor 111 tahun 2021, BP Tapera telah melalui beberapa proses menuju pengalian dana FLPP. Disetujunya status operator investasi pemerintah atau OIP dari Kementerian Keuangan kepada BP Tapera pada tanggal 6 Desember 2021, perjanjian investasi antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Komisioner BP Tapera pada tanggal 22 Desember 2021. Penandatanganan berita acara serah terima atau BAST, pengalian dana FLPP dari Direktur Keuangan PPDPP selaku KPA PPDPP kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku KPA IP pada tanggal 24 Desember 2021. Dan yang terakhir, pelaksanaan perjanjian tripartit antara PPDPP, BP Tapera, dan Bank Pelaksana Penyalur FLPP tahun 2010 sampai 2021 pada tanggal 24 Desember 2021. Seluruh rangkaian kegiatan yang saya sebutkan tadi menjadi penanda sejak langkah BP Tapera ke depan untuk menyalurkan FLPP. Hadirin yang berbahagia, sesuai amanah keputusan Menteri nomor 1187 tahun 2021 tentang pengalian fungsi pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Rumah kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PPDPP bergabung ke BP Tapera. Guna menjaga layanan pengelolaan dana FLPP tetap berjalan dengan lancar, maka juga dilakukan pengalian sistem tata kelola, pegawai profesional non-ASN, dan seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud atau teknologi informasi. Kami memastikan bahwa layanan yang beralih dari PPDPP ke BP Tapera dilakukan dengan sistem plug and play, sehingga layanan yang selama ini biasanya diterima oleh para stakeholder dan debitur tidak berubah.
Namun, jika terjadi perubahan pun semata-mata dilakukan untuk menjaga service level dan meningkatkan kualitas layanan ke arah yang lebih baik. Dari hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 35 tahun 2021 tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat nomor 9 tahun 2021 tentang pembiayaan kepemilikan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tanggal 31 Desember 2021. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebagai OIP, BP Tapera wajib menerapkan manajemen risiko agar potensi kerugian dalam pengelolaan FLPP dapat diminimalkan. Selain itu, BP Tapera juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam pernyataan kebijakan investasi pemerintah dan perjanjian investasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi pemerintah beserta perubahannya. Untuk itu, dalam penyaluran dana FLPP tahun 2022 ini, perlu disampaikan bahwa kami menginginkan komitmen bank penyalur untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi setiap bulan. Perlu digarisbawahi, kami tidak hanya mengedepankan kecepatan penyaluran dana FLPP saja, tetapi juga mengutamakan ketepatan sasaran, kualitas hunian, dan pengelolaan dana yang produktif serta efisien. Kami yakin target yang telah ditetapkan ini akan semakin mudah dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan saling memberi dukungan secara aktif dengan tujuan yang sama, yaitu menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semoga program kerja tahun 2022 dapat berjalan dengan mulus dan lancar. BP Tapera akan selalu siap menerima masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Untuk itu, kami nanti mohon arahan dari Bapak Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, kemudian mohon juga kesediaan Bapak Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dan juga kami mohonkan arahan dari Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR agar kami semakin robust menjalankan FLPP tahun 2022 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita sampai pada momen penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022. PKS ini diikuti oleh 38 bank yang terdiri dari 7 bank nasional dan 31 bank pembangunan daerah yang akan disaksikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itu, kami pastikan dulu Bapak Ibu yang hadir secara virtual sudah standby dan membuka seluruh kameranya. Kami tanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk penandatanganan? Silahkan untuk memberikan tanda. Siap. Terima kasih. Kita hitung mundur. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silahkan. Apakah sudah selesai Bapak Ibu dari perbankan? Selanjutnya kami mohon perkenan komisioner dari BP Tapera untuk menandatangani berkas perjanjian kerjasama. Dengan telah ditandatanganinya berkas oleh kedua belah pihak, maka kita berikan aplaus untuk semangat kita pada pagi hari ini. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu
yang telah resmi menjadi Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Jenderal Bendaharaan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur SMI kepada Bapak Safriyadi. Kami persilakan. Terima kasih MC, bisa dengar suara saya? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, jelas kedengaran Pak. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Komisioner BP Tapera, ada Bapak Ketua Komisioner Bapak Adi Setianto, terus kemudian Bapak Deputi Komisioner, ada Pak Tarigan, Pak Gatot Subadio, Pak Arif Siregar, Pak Eko Ari. Yang juga kami hormati adalah Bapak Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Supriyanto, Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR, Bapak Heri Trisaputra Zuna, Bapak Ibu dari Direksi Bank Penyalur FLPP yang baru saja menandatangani perjanjian kerjasama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Asosiasi Pengembang Perumahan serta seluruh peserta pertemuan kita pada pagi hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat untuk menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur FLPP di tahun 2022. Mohon izin Bapak Ibu semua yang kami hormati, salam kenal, salam hormat dari saya, Syafriyadi. Kebetulan baru hari kedua ini saya menjabat sebagai Direktur SMI, jadi mohon pada kesempatan yang akan datang bisa terus untuk menjalin sinergi kerjasama dan dukungan yang semakin erat di antara kita semua. Bapak Ibu hadirin serta para peserta pertemuan yang saya hormati, tahun 2021 baru saja kita lalui. Tahun 2021 masih memberikan dampak COVID yang menjadi momok dan perlu terus untuk kita waspadai. Kerja keras dan prestasi yang kita capai di tahun lalu patut untuk kita syukuri dan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Memasuki awal tahun 2022 ini, kita tentunya wajib untuk memiliki asa dan semangat baru, harapan-harapan dan target-target baru dalam pembangunan dan penyediaan perumahan yang layak di negara yang kita banggakan ini. Berbagai kebijakan untuk mendukung sektor perumahan sudah diambil oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah merupakan komitmen pemerintah untuk dapat memenuhi kewajiban negara, yaitu tersedianya hunian layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sektor perumahan merupakan salah satu yang akan dicapai pada RPJMN 2020 sampai 2024 yang akan datang. Target rasio sektor perumahan terhadap PDB dalam RPJMN 2020-2024 naik dari 2,9% menjadi 4%, sehingga diharapkan pengembangan sektor perumahan akan memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi dan menimbulkan dampak yang diantaranya adalah kenaikan PDB. Setiap pembiayaan yang dilakukan pada sektor perumahan terrefleksi pada sektor konstruksi, real estate, dan pengeluaran rumah tangga yang berpotensi menambah pertumbuhan PDB sebesar 0,6 sampai dengan 1,4%. Selain itu juga akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja, di mana
potensi penambahan tenaga kerja pada sektor perumahan diproyeksikan sebesar 4,2 juta orang tenaga kerja. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan untuk mendukung sektor perumahan telah melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, yaitu dukungan fasilitas pembiayaan perumahan kepada MBR. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2021 tentang mekanisme pengalihan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan penarikan kembali dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan oleh pemerintah, dana FLPP yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau BLU PPDPP, dialihkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Alhamdulillah, dana FLPP sebesar 60,67 triliun telah berhasil dialihkan kepada BP Tapera. Selanjutnya, pengelolaan dana FLPP di BP Tapera akan ditreatment melalui skema investasi pemerintah sesuai dengan PP 63 tahun 2019 dan PMK 53 tahun 2020. Proses penunjukan BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah atau OIP telah dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S1100 tahun 2021 tanggal 6 Desember yang lalu tahun 2021, sehingga ke depan pengelolaan dana FLPP akan merujuk pada perjanjian investasi yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan Komisioner BP Tapera pada tanggal 22 Desember tahun 2021 yang lalu. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selama periode 2010 sampai dengan 2021, BLU PPDPP telah mengelola dan menyalurkan pembiayaan perumahan kepada lebih dari 943.000 MBR. Layanan pembiayaan yang selama ini telah berjalan dengan baik di BLU PPDPP harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan oleh BP Tapera tentunya. Untuk menjaga layanan kepada MBR, pengelolaan dana FLPP pada BP Tapera di tahun 2022 sebesar 23 triliun, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Komisioner, terdiri dari 19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan 2,9 triliun dari pengembalian pokok dengan target 200.000 unit rumah menggunakan konsep plug and play, dalam arti tata kelola dan sistem penyaluran yang sudah berjalan di BLU PPDPP agar dilanjutkan oleh BP Tapera. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati, dalam mengelola dana FLPP, BP Tapera tentunya harus taat pada perjanjian investasi dan peraturan lain yang mengatur tentang tata kelola penyaluran FLPP, baik peraturan Menteri PUPR maupun peraturan BP Tapera. BP Tapera dalam melaksanakan pembiayaan perumahan kepada MBR tidak akan dapat berjalan sendiri tentunya. Kerjasama dengan pihak perbankan sebagai lembaga pembiayaan sangat penting untuk dijaga dan terus ditingkatkan. Bank penyalur sebagai lembaga yang berhadapan langsung dengan MBR perlu untuk senantiasa meningkatkan layanan dan tetap menjaga agar dana FLPP disalurkan secara tepat sasaran. Jangan pernah berpikir untuk menyalahgunakan dana FLPP untuk kepentingan lain selain perumahan bagi MBR. Hal penting lainnya dalam pengelolaan FLPP adalah BP Tapera juga wajib melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh bank penyalur dana FLPP dan atau pihak terkait lainnya guna memastikan pelaksanaan investasi pemerintah
yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami berharap dengan pengelolaan dana FLPP di BP Tapera ini akan semakin dapat bersinergi dengan program utama Tapera dan mendorong sinergi dengan lembaga lain yang terkait dengan sektor perumahan. Selanjutnya, BP Tapera segera untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan karya nyata bagi pemenuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Ke depan, tantangan yang dihadapi BP Tapera cukup challenging. Di antaranya, BP Tapera agar menjalankan mandat, baik dari sisi pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera, serta menjalankan program FLPP dengan lebih efektif, agar terus memberikan dampak bagi perekonomian. Ke depan, seluruh skema existing akan diintegrasikan ke BP Tapera. Namun, BP Tapera perlu dipersiapkan lebih solid untuk memenuhi pengurangan backlog hunian yang terjangkau dan sustainable secara ekonomi dan finansial. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga langkah kita bersama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, membawa berkah bagi kita semua, membawa manfaat bagi MBR, masyarakat, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Dirjen Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada Bapak Iwan Supriyanto, kami persilakan. Yang saya hormati Pak Hadi, Komisioner BP Tapera, yang saya hormati pula dan saya banggakan Pak Dirjen Perbendaharaan atau diwakili, yang saya hormati Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Bapak Direktur Utama Bank Pelaksana Penyalur FLPP tahun 2022, yang tadi telah menandatangani kontrak, serta yang berbahagia Bapak Ibu hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di tempat ini pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP Tapera dan Bank Penyalur FLPP tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan RPJM dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dari angka 56,5% ke 70%. Ini target yang luar biasa dan membutuhkan kolaborasi yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Target intervensi langsung pemerintah adalah sejumlah 5 juta unit rumah untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni yang salah satunya dari subsidi perumahan atau FLPP, SSB, SBUM ini sebesar 900.000 unit dan Tapera sebesar 500.000 unit. Bantuan pembiayaan perumahan FLPP telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2010 yang saat itu dikelola oleh PPDPP ya atau lembaga sebelumnya ya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memastikan bahwa negara hadir untuk memberi dan menjawab apa yang menjadi concern kebutuhan
masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, ya, yang akses terhadap papan sangat terbatas. Kinerja penyaluran dana FLPP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat dan melampaui target. Bahkan capaian kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2021 sejumlah 19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah, atau ini sekitar 117,94% dari target 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah. Jadi terima kasih atas kinerja yang sangat baik dari BPDPP, dan kami mengharapkan setelah bergabung dengan BP Tapera dapat berkinerja lebih baik dan bersinergi dalam penyediaan rumah layak huni khususnya bagi MBR. Serta pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan adanya peluang yang lebih terbuka untuk akses perluasan bagi MBR yang non-fixed income, ya. Jadi non-fixed income ini yang menjadi concern saya saat ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP Tapera dan tadi 38 bank penyalur FLPP pada tahun 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat yang baik, khususnya bagi penyelenggaraan perumahan di Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi semua usaha yang kita lakukan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada Bapak Heri TZ kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Komisioner BP Tapera Bapak Adi Setianto, Bapak Direktur Jenderal Perumahan Pak Iwan Suprianto, Pak Direktur SMI, Pak Sapriyadi, salam kenal Pak Sapriyadi. Kita akan sering berinteraksi nanti untuk urusan perumahan ini. Para Direksi Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP tahun 2022, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kehendaknya kita dapat berkumpul bersama di sini mengikuti acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur FLPP tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, sejak tahun 2010 pemerintah telah menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan selama ini penyaluran FLPP dilakukan oleh BLU PPDPP, ya. Namun sejalan dengan beralihnya pengelolaan dana FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera, maka mulai tahun ini penyaluran dana FLPP akan dilakukan oleh BP Tapera. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 64 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan, di mana pasal tersebut mengamanatkan pengalihan dana FLPP ke BP Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tahun 2021. Dan alhamdulillah proses itu sudah kita lalui, sehingga pada saat ini kita siap untuk melaksanakan target kita yang ke depan.
Perlu kami sampaikan bahwa seluruh proses pengalihan dana RPPP berikut semua aspek yang menunjang proses penyaluran RPPP, baik berupa sistem, tata kelola, pegawai profesional non-aparatur, dan aset utama mendukung langsung layanan RPPP sudah diselesaikan dengan baik pada akhir tahun lalu. Selain itu, kami juga sampaikan bahwa peraturan yang mendukung penyaluran KPR RPPP juga sudah tersedia, yaitu dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan Peraturan BP Tapera Nomor 9 Tahun 2021 tentang pembiayaan kepemilikan rumah melalui FLPP. Dengan demikian, penyaluran KPR FLPP untuk tahun 2022 sudah siap dilaksanakan dengan proses dan mekanisme yang sama dengan yang selama ini berjalan. Hadirin yang berbahagia, saya sangat berharap kinerja penyaluran KPR FLPP pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan lebih baik, atau paling tidak dapat mempertahankan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2021, kita dapat menyalurkan KPR FLPP sebanyak 178.722 unit. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2021 mencapai 942.547 unit. Selama periode waktu tersebut, kita juga sudah menyalurkan KPR SSB sebanyak 719.583 unit, BP2BT sebanyak 18.537 unit, dan SBUM sebanyak 982.301 unit. Sehingga selama 11 tahun terakhir, pemerintah sudah memfasilitasi bantuan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 1.680.667 unit. Ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pada tahun ini target penyaluran KPR FLPP adalah sebanyak 200.000 unit dengan alokasi anggaran 23 triliun, dan seluruh penerima KPR FLPP masih berhak untuk mendapatkan SBUM dengan besaran bantuan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain KPR FLPP, pemerintah juga mempunyai target penyaluran KPR Tapera sebanyak 109.000 unit dan BP2BT. Khusus untuk BP2BT, selain skema konvensional pemerintah, pada tahun ini juga merintis penyaluran BP2BT dengan skema mikro. Target BP2BT pada tahun ini adalah 24.426 unit, dengan rincian 19.426 unit BP2BT konvensional dan 5.000 unit BP2BT dengan skema mikro, dengan total anggaran 1,35 triliun. Selain masalah penerbitan KPR FLPP dan KPR bersubsidi lainnya, saya juga berpesan kepada seluruh stakeholder perumahan, khususnya pengembang dan perbankan, untuk menjaga kualitas rumah yang dibangun. Mengingat KPR bersubsidi mempunyai tenor panjang sehingga rumah yang dibangun harus tetap terjaga kualitasnya selama tenor pinjaman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah penerima manfaat dan keterhunian. Perbankan harus menjamin bahwa penerima manfaat adalah MBR yang betul-betul membutuhkan, sehingga penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dapat tepat sasaran dan rumah yang diberi akan ditempati oleh MBR. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengajak kita semua bahwa tahun 2022 ini sebagai tonggak perubahan di dalam penyaluran rumah subsidi. Komitmen tadi terhadap kualitas harus kita utamakan. Dan pada tahun ini juga kita secara bersama-sama dan berjenjang bersama BP Tapera
pengembang, asosiasi, dan perbankan menjaga perwujudan kualitas yang baik bagi rumah MBR. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya. Akhirul kalam, saya mengucapkan selamat atas penandatanganan perjanjian kerjasama antar BP Tapera dengan Bank Penyalur FLPP untuk tahun 2022. Saya berharap momen ini bukan hanya sekedar seremoni, namun dapat menjadi komitmen kita bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dalam urusan papan atau tempat tinggal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah kita dengarkan bersama seluruh rangkaian acara, maka berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022. Selamat bekerja dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu belum C. Nah ini blok yang sudah ramai ya. Itu ada mobil. Ya baik sahabat properti, kali ini kita sedang berada di perumahan Firdaus Residen 2 ya. Firdaus Residen 2 ini terletak di daerah Cibarusa. Ini dipasarkan unit subsidi tahap 2 untuk pengembangan. Yang tahap 2-nya sebetulnya sudah banyak sekali yang dihuni. Ini untuk pengembangannya ya. Tipenya tipe 3060, sudah tersedia carport mobil. Ini udah ada carport mobilnya. Kita coba lihat ke dalam ya guys. Nah ini ke dalam ruang tengah. Nah, ini udah siap akad kredit ya. Ke ruang tengahnya. Nah ini tinggal disapu, dibersihin ya. Ini ada jendela-jendelanya. Sebenarnya tinggal dipasang lampu saja. Nah ini ruang tengahnya ya. Nah, kita coba lihat ruang kamar depan. Nah ini ruang kamar depan. Ada jendela kecil minimalis. Nah ini untuk tipe subsidi ya sob. Oke. Nah ini kita lihat kamar belakang. Ini kamar belakangnya. Kamar belakangnya juga ada jendela kecil di belakangnya. Jendela minimalis gitu sob. Nah ini untuk kamar mandi. Kamar mandinya lumayan lebar juga ya. Jadi nggak sempit, bisa naruh ember atau bak untuk mandi ya. Oke, ini untuk dapurnya udah disediain lahan buat dapur di sini ya. Nanti sobat bisa bikin dapur di sini. Ada kelebihan tanah di belakang ya. Karena rumah subsidi itu tipenya tipe 3060, jadi tanahnya itu 60 meter ke belakang. Nah, oke sob. Ini unitnya masih banyak. Kebetulan di sini sedang ada promo. Bookingnya cuma 500.000 ya, sob. DP-nya juga cuma 3 juta all in. Di sini tanahnya lumayan tinggi ya, sob. Jadi nggak khawatir kena banjir ya, sob. Jadi aman. Silahkan di mana lagi ya rumah subsidi bebas banjir dengan booking cuma 500.000. Nah, itu udah ready stock. Sana juga ready stock tuh. Sana juga ready stock. Nah, silahkan yang mau di booking ya. Ini juga sudah ready semua. Tuh. Ini untuk rumah subsidi yang daerah Cibarusa dengan DP-nya yang sangat terjangkau dan bookingnya juga cuma
Rp500.000 bebas banjir ya sob, karena di sini memang tanahnya lumayan tinggi. Ya silahkan dihubungi di 0878 0456 5800.